Kevin Dix menghadapi kemungkinan absen dalam laga timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 28 tahun tersebut sebelumnya mengalami cedera dan bahkan harus melewatkan sesi pemusatan latihan di Bali selama sepekan. Kini menjelang TC di Jakarta, status kebugarannya masih menjadi tanda tanya besar. Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa Dix baru saja tiba di Jakarta, tetapi belum bisa memastikan apakah sang pemain benar-benar siap bertanding. Dalam pernyataannya, Kluivert menyebut bahwa tim pelatih akan melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Ia menekankan pentingnya analisis kondisi fisik Dix agar tidak terjadi risiko lebih besar di pertandingan nanti. Selain itu, ia mengingatkan bahwa skuad timnas Indonesia saat ini memiliki banyak pemain yang sedang dalam performa terbaik. Oleh karena itu, siapapun yang diturunkan harus siap memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Kluivert juga menyoroti persaingan yang semakin ketat di dalam tim. Para pemain berlomba-lomba menunjukkan kemampuan terbaik mereka demi mendapatkan tempat di starting 11. Hal ini menciptakan atmosfer kompetitif yang positif, karena setiap pemain berusaha keras untuk bisa tampil maksimal di setiap sesi latihan. Bagi sang pelatih, situasi ini sangat menguntungkan bagi perkembangan tim secara keseluruhan. Dengan kondisi Kevin Dix yang masih dipertanyakan, perhatian kini tertuju pada keputusan akhir yang akan diambil oleh tim pelatih. Apakah Dix akan tetap masuk daftar pemain atau harus mengalah karena masalah kebugaran? Semua akan ditentukan dalam waktu dekat. Patrick Kluivert mengungkapkan rasa puasnya terhadap pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali yang baru saja berakhir. Ia merasa bersyukur karena kali ini timnya memiliki waktu untuk menjalani sesi latihan penuh, berbeda dengan laga sebelumnya yang minim persiapan. Menurutnya, TC kali ini berjalan sangat baik dan memberikan kesempatan bagi pemain untuk mempersiapkan diri menghadapi laga krusial melawan Cina. Kluivert menegaskan bahwa sesi latihan di Bali difokuskan untuk menghadapi berbagai situasi penting yang kemungkinan besar akan terjadi dalam pertandingan nanti. Ia menilai para pemain telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam memahami skenario yang telah disiapkan oleh tim pelatih. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap performa di lapangan saat menghadapi tantangan besar di pertandingan mendatang. Selain itu, Kluivert mengungkapkan keyakinannya terhadap skuad Garuda yang semakin solid. Ia melihat bahwa pemain berusaha keras untuk menyerap materi latihan dengan maksimal dan terus meningkatkan kualitas permainan mereka. Kesungguhan ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dengan percaya diri dan strategi yang matang. Dengan antusiasme tinggi dari sang pelatih, para pemain kini bersiap untuk memasuki tahap berikutnya dalam persiapan. Kluivert berharap performa mereka di laga nanti bisa mencerminkan kerja keras yang telah mereka lakukan selama TC di Bali. Patrick Kluivert memastikan bahwa timnas Indonesia akan tampil dengan strategi berbeda saat menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bermain di kandang memberi keuntungan besar bagi skuad Garuda, dan Kluivert menegaskan bahwa timnya akan bermain dominan. Ia menyebut bahwa Cina harus waspada, karena kali ini Indonesia memiliki persiapan lebih matang dibanding pertandingan sebelumnya. Para pemain telah menjalani pemusatan latihan intensif, dan kepercayaan diri mereka terus meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam TC yang berlangsung selama hampir sepekan di Bali, Kluivert fokus membangun skenario strategi yang bisa diterapkan di pertandingan nanti. Ia ingin para pemain memahami berbagai situasi penting yang mungkin terjadi saat melawan Cina. Menurutnya, latihan ini membantu meningkatkan mental dan kesiapan tim agar tidak mengulang kesalahan di pertemuan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa skuad Garuda kini lebih kuat dan lebih siap berjuang. Selain itu, Kluivert mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan analisis menyeluruh terhadap permainan Cina. Ia mengakui bahwa dalam laga sebelumnya Indonesia sebenarnya tampil baik, tetapi kurang beruntung dalam menyelesaikan peluang. Kini, dengan keunggulan bermain di kandang serta skuad yang semakin solid, ia optimis timnya bisa tampil lebih maksimal. Ia juga menyoroti mental kuat para pemain yang semakin terasa selama pemusatan latihan. Dengan perubahan signifikan dalam persiapan dan strategi, timnas Indonesia siap membuktikan bahwa mereka telah berkembang pesat di bawah arahan Kluivert. Sang pelatih yakin bahwa laga ini akan menjadi momen pembuktian bagi skuad Garuda di hadapan ribuan pendukungnya. Setelah kekalahan telak dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions, Inter Milan kini fokus memperkuat skuad mereka jelang Piala Dunia antar klub. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah bek timnas Indonesia, Jai Idzes. Sang pemain berusia 24 tahun masuk dalam daftar jual Venezia setelah klubnya terdegradasi ke Serie B. Dengan situasi ini, peluang transfernya ke Inter Milan semakin terbuka lebar. FIFA telah resmi membuka jendela transfer mini selama 10 hari, yang berlangsung dari 1 hingga 10 Juni 2025.
Kebijakan ini memungkinkan klub-klub peserta Piala Dunia antar klub untuk memperbarui skuad mereka sebelum turnamen dimulai pada 14 Juni. Inter Milan, sebagai salah satu peserta, dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mempercepat perekrutan pemain baru, termasuk Jai Itzes. Itzes menjadi target utama karena kemampuannya sebagai bek tengah yang solid dan tangguh. Dengan pengalaman bermain di Italia bersama Venezia, ia sudah terbiasa dengan atmosfer kompetitif Serie A. Inter Milan melihat potensi besar dalam dirinya untuk memperkuat lini pertahanan mereka setelah kegagalan di final Liga Champions. Jika transfer ini terwujud, Itzes bisa menjadi tambahan penting bagi skuad Nerazzurri dalam menghadapi turnamen dunia. Dengan jendela transfer singkat yang telah dibuka, semua mata kini tertuju pada keputusan Inter Milan. Apakah mereka akan segera mengamankan jasa Jai Itzes sebelum batas waktu berakhir? Kita nantikan kejutan selanjutnya. Jelang laga leg kedua melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Cina telah mengungkapkan strategi mereka dalam sesi latihan intensif. Menurut laporan Beijing Youth Daily Sports, tim asuhan Branko Ivankovic sedang mencari kombinasi terbaik setelah kehilangan beberapa pemain kunci. Absennya Wu Lei dan tidak terpilihnya Bai Helamu membuat staf pelatih mendorong beberapa pemain sayap, seperti Zhang Yuning, Wang Ziming, Wei Shihao, Liu Chengyu, dan Wang Yudong, untuk lebih aktif di lini depan. Behram Abdulweli, yang mencetak gol dalam pertemuan pertama melawan Indonesia, kemungkinan besar tidak akan tampil dalam laga kali ini. Absennya sang striker bisa menjadi faktor yang mengubah strategi Cina dalam menghadapi pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, kabar baik bagi Cina datang dari beberapa pemain yang baru pulih dari cedera ringan, seperti Liu Ruofan, Su Hayang, dan Wang Shiqin. Mereka telah kembali berlatih penuh dan siap memberikan kontribusi di laga nanti. Pelatih kepala Branko Ivankovic masih belum menetapkan susunan pemain utama untuk pertandingan tandang ini. Ia terus mengamati performa pemainnya dalam sesi latihan terakhir sebelum mengambil keputusan final. Dengan berbagai perubahan dalam komposisi tim, Cina berupaya meredam kekuatan Indonesia dan mempersiapkan strategi terbaik untuk duel sengit nanti. Dengan persiapan matang dari kedua tim, laga ini dipastikan akan berlangsung dengan intensitas tinggi. Timnas Indonesia harus siap menghadapi perubahan taktik dari Cina dan memanfaatkan keunggulan bermain di kandang. Nama Jai Itzes semakin mencuat setelah gelandang timnas Indonesia, Jai Pelupesi, secara tak sengaja menyebut Inter Milan dalam sesi latihan. Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram Bloppers Football, Itzes terlihat mencetak gol dalam latihan di Bali United Training Center. Pelupesi kemudian berteriak, "Serie A Bau, Inter Milan," seakan memberi isyarat soal masa depan sang bek tengah. Ucapan Pelupesi langsung viral dan memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola. Banyak yang meyakini bahwa Inter Milan bisa menjadi destinasi baru bagi Itzes, terutama setelah laporan dari Calcio Mercato menyebut bahwa pemain berusia 24 tahun itu masuk dalam radar transfer beberapa klub besar Italia. Selain Inter, klub seperti Bologna dan Torino juga dikabarkan tertarik pada Itzes. Keinginan Inter Milan untuk memperkuat lini belakang mereka semakin terlihat setelah kegagalan di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Dengan jendela transfer mini yang telah dibuka oleh FIFA, peluang Itzes untuk segera bergabung dengan Inter semakin terbuka lebar. Venezia, klub yang saat ini ia bela, tengah berusaha melepas beberapa pemain setelah terdegradasi ke Serie B. Jika rumor ini benar, maka Jai Itzes akan menjadi pemain Indonesia yang berkarir di salah satu liga teratas Eropa. Perkembangan transfer ini masih dinantikan oleh publik, terutama setelah bocoran dari Pelupesi semakin memperkuat dugaan bahwa kepindahan Itzes ke Inter Milan bisa segera terwujud. Jai Itzes mengungkap bahwa kekuatan terbesar timnas Indonesia bukan terletak pada kualitas individu pemain, tetapi pada kekompakan dan solidaritas tim. Bek keturunan Belanda itu menegaskan bahwa skuad Garuda memiliki hubungan yang erat, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dalam wawancara di YouTube Timnas Indonesia, Itzes menyebut bahwa kedekatan ini sangat terlihat dalam sesi latihan, di mana para pemain sering bercanda dan berbagi momen bersama. Atmosfer kebersamaan ini menjadi faktor kunci dalam perjalanan Timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Itzes menyoroti bagaimana semangat tim yang tinggi berpengaruh langsung pada performa di lapangan. Menurutnya, setiap pemain berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga demi kesuksesan bersama. Hal ini membuat skuad Garuda semakin percaya diri menghadapi laga-laga sulit. Itzes menegaskan bahwa kerjasama dan keharmonisan tim menjadi fondasi utama dalam strategi permainan Indonesia. Ia menyebut bahwa setiap sesi latihan adalah bukti nyata dari kekuatan ini. Hubungan erat antar pemain tidak hanya terlihat saat bertanding, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari.
Mental yang solid dan kerjasama yang baik di luar lapangan menjadi modal utama bagi timnas Indonesia dalam menghadapi persaingan internasional. Dengan semangat kebersamaan yang tinggi, timnas Indonesia semakin siap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Idzes optimis bahwa komitmen dan kekompakan tim akan menjadi senjata utama dalam meraih kemenangan. Kelvin Verdong mendapatkan pujian dari Football Premier atas performanya yang luar biasa sepanjang musim ini. Bek berusia 28 tahun itu tampil dalam 34 dari 35 pertandingan Eredivisie bersama NEC Nijmegen, hanya absen sekali karena akumulasi kartu kuning. Tak hanya menjadi pilar kokoh di lini pertahanan, Verdong juga dipercaya sebagai kapten dalam 4 laga terakhir musim ini, menunjukkan kepemimpinan dan konsistensi yang luar biasa. Penampilannya yang solid membuatnya dijuluki El Konsisten oleh media Belanda. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist, membuktikan dirinya bukan hanya bek bertahan tetapi juga memiliki kontribusi ofensif. Dalam daftar nominasi bek kiri terbaik versi Football Premier, Verdong bersaing dengan nama-nama besar seperti Sofian El Karouani, Jorel Hato, Mauro Junior dan David Mlelwolf. Keberhasilannya menunjukkan peran vital yang ia mainkan baik di klub maupun timnas. Football Premier menyoroti kemampuannya yang terus berkembang setiap musim. Kelvin Verdong adalah bagian penting dari NEC Nijmegen. Ia juga memiliki peran krusial saat pengambilan bola mati dan menjadi pemain reguler timnas Indonesia, tulis media tersebut. Keberadaannya dalam tim bukan hanya sebagai pemain naturalisasi, tetapi telah menjadi salah satu figur utama dalam perjalanan timnas Indonesia menuju panggung dunia. Dengan performa yang semakin mengesankan, Verdong kini menjadi perhatian utama baik di Liga Belanda maupun di kancah internasional. Ia menunjukkan bahwa kerja keras dan konsistensi bisa mengantarkan pemain ke level tertinggi dalam sepak bola profesional. Eliano Reinders menyebut Indonesia sebagai negara sepak bola tergila di dunia dalam wawancaranya dengan media Belanda Sport News. Pemain PEC Zwolle itu tak ragu memuji atmosfer luar biasa yang ia rasakan saat tampil di Stadion Gelora Bung Karno. Jika Anda bisa bermain di depan 75.000 orang, itu tentu saja tak tertandingi, ucapnya. Baginya, bermain di stadion penuh dengan supporter yang fanatik adalah pengalaman yang tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Namun, popularitasnya di Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri. Reinders mengaku sulit menjalani kehidupan biasa karena tingginya antusiasme para penggemar. Ia tak bisa berjalan santai di jalan tanpa dikerumuni orang yang ingin berfoto atau meminta tanda tangan. Meski awalnya merasa tidak leluasa, Reinders tetap menyambut hangat perhatian dari para supporter. Ia menyebut kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola sebagai sesuatu yang unik dan luar biasa. Saya pikir itu sangat bagus, dan tentu saja saya meluangkan waktu untuk itu kapanpun saya bisa, ungkapnya. Reinders memahami bahwa dukungan besar ini adalah bagian dari perjalanan sebagai pemain timnas Indonesia. Ia berusaha menikmati setiap momen meskipun harus beradaptasi dengan situasi yang berbeda dari kehidupannya sebelumnya. Semangat serta antusiasme supporter memberinya energi tambahan saat bermain di lapangan. Kini, Reinders memutuskan untuk sementara waktu fokus pada kehidupan pribadinya. Ia memilih menjauh dari panggung internasional demi momen berharga bersama keluarga. Meski begitu, pernyataannya menunjukkan betapa berkesannya pengalamannya bersama timnas Indonesia dan betapa besarnya tantangan yang harus dihadapi sebagai pemain naturalisasi di negara dengan fanatisme sepak bola yang luar biasa. Jelang laga panas melawan timnas Indonesia, timnas Cina mendadak ambil langkah tak biasa. Hanya 3 hari sebelum pertandingan, pelatih Branko Ivankovic langsung memerintahkan latihan tertutup total di Shanghai. Tidak ada media, tidak ada sorotan publik, semua dikunci rapat. Keputusan ini diambil karena laga melawan Indonesia disebut sebagai laga hidup dan mati bagi Cina. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik tembok latihan mereka? Faktanya, kondisi internal timnas Cina sedang genting. Pemain andalan mereka Wu Lei harus absen karena cedera yang belum pulih. Selain itu, beberapa nama lain juga tak bisa tampil akibat akumulasi kartu kuning. Ini membuat Ivankovic harus berpikir cepat dan ambil keputusan besar. Ia mulai merotasi pemain ke posisi yang tak biasa mereka isi. Gelandang jadi bek, striker ditarik ke tengah, semua demi menambah lubang yang ditinggalkan pemain inti. Di dalam latihan yang tertutup itu, formasi terus berubah dari hari ke hari. Para pemain bahkan belum tahu siapa yang akan jadi starter saat lawan Indonesia nanti. Hal ini menunjukkan bahwa Ivankovic masih mencari komposisi terbaik di tengah kekacauan tim. Media Cina melaporkan bahwa suasana tim penuh ketegangan dan tekanan. Para pemain dipaksa memahami taktik baru dalam waktu singkat,
tanpa ruang untuk kesalahan. Ivankovic sendiri dikabarkan memimpin sesi latihan dengan intensitas tinggi. Ia tahu, jika kalah dari Indonesia, tekanan dari publik dan federasi bisa menghancurkan karirnya. Itulah sebabnya ia rela mengubah total sistem permainan yang sudah berjalan. Segala upaya tengah dilakukan untuk menyiapkan kejutan saat melawan Garuda. Kini semua tergantung pada sejauh mana para pemain bisa beradaptasi dengan rencana dadakan ini. TC Timnas Indonesia di Bali baru berjalan 3 hari, tapi suasana sudah panas dan penuh drama. Kabar mengejutkan langsung datang bertubi-tubi dari skuad Garuda. Kevin Dix, bek andalan yang selama ini jadi tembok kokoh pertahanan, dipastikan batal hadir di Pulau Dewata. Ia masih harus membela FC Copenhagen dalam laga krusial pada 29 Mei 2025 dan baru akan bergabung di Jakarta, bukan Bali. Ketidakhadiran Dix jadi pukulan berat bagi pelatih Patrick Kluivert yang sangat mengandalkannya di lini belakang. Belum habis rasa kecewa, giliran Marten Pas yang menambah daftar absen. Kiper utama FC Dallas itu harus menyelesaikan pertandingan terakhir klubnya pada 1 Juni sebelum menyusul ke Jakarta. Walau absen di Bali, situasi Pas tak terlalu bikin panik. Pasalnya, ia juga dipastikan absen lawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Emil Audero diprediksi jadi penjaga gawang utama, dan kini sorotan tertuju padanya untuk mengisi kekosongan dengan performa maksimal. Namun drama belum usai, Eliano Reinders memberikan kejutan tak terduga. Ia memilih mundur dari pemusatan latihan demi mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Keputusan itu membuatnya absen total dari 2 laga penting melawan Cina dan Jepang. Tim pelatih menghormati langkahnya, tapi belum memutuskan apakah akan memanggil pemain pengganti. Situasi ini langsung mengacaukan komposisi lini tengah timnas, yang kini harus dirombak lagi. Dengan 3 pemain inti absen, persiapan timnas Indonesia jadi penuh teka-teki. TC yang seharusnya jadi ajang pematangan strategi kini malah diwarnai ketidakpastian. Jadwal yang padat dan lawan-lawan tangguh membuat tekanan makin tinggi. Absennya nama-nama penting seperti Dix, Pas, dan Reinders memaksa Kluivert untuk menyusun ulang seluruh rencana. Semua mata kini tertuju pada sisa pemain, berharap mereka bisa tampil heroik di tengah badai ketidakhadiran. Kondisi timnas Indonesia saat ini benar-benar mengkhawatirkan, terutama di lini belakang. Posisi bek tengah dalam keadaan darurat, menyisakan hanya 1 pemain cadangan yang siap tempur. Situasi ini makin memanas karena Patrick Kluivert tak memanggil kembali Elkan Bagot. Padahal di tengah krisis seperti ini, nama Bagot dianggap sebagai solusi tercepat dan paling logis. Namun Kluivert tetap pada pendiriannya, tidak ada panggilan ulang. Elkan Bagot sebenarnya pernah mendapatkan kesempatan kembali memperkuat timnas pada Maret lalu. Tapi secara mengejutkan, ia menolak dengan alasan takut kehilangan tempat di klub. Ia khawatir jika absen membela klub, posisinya akan diambil pemain lain. Ironisnya, kini Bagot justru kehilangan tempat di klub tersebut. Posisinya digantikan oleh pemain yang tampil lebih konsisten. Kini Bagot tidak bermain di klub, dan tidak juga dipanggil timnas. Meski situasi timnas sangat genting, Kluivert menegaskan tidak akan mundur dari keputusannya. Ia tidak ingin membuka kembali komunikasi dengan Bagot, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Sikap ini langsung menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Ada yang menyebut Kluivert terlalu keras kepala dan mengorbankan kepentingan tim. Tapi sebagian juga menilai itu adalah sikap tegas yang menunjukkan prinsip kepelatihan yang kuat. Dalam tekanan, pelatih asal Belanda ini tetap memilih jalur yang penuh risiko. Kekhawatiran kini membayangi setiap langkah persiapan timnas jelang laga kualifikasi penting. Jika 1 bek utama cedera atau terkena hukuman kartu, timnas nyaris tak punya pelapis sepadan. Situasi ini bisa membuat lini pertahanan Garuda roboh dalam sekejap. Semua mata kini tertuju pada Kluivert dan keputusan yang ia ambil. Tekanan publik semakin kuat, dan atmosfer di sekitar timnas terasa semakin panas dari hari ke hari.